Bab 381, Keluarga Hu datang, 2. Nama, Battle Emperor penulis, Aotian Wu Hen. Plus mematikan mengatur ulang, menghadapi jawaban Xiao Yu, semua orang terdiam. Tidak dapat disangkal bahwa pada tahap akhir, keluarga Hu dan Liu tidak akan dapat mempertahankan kenetralan. Jika mereka tetap netral, mereka mungkin akan dihancurkan oleh ketiga pihak. Ini adalah hukum, karena pertempuran tiga pihak yang menentukan. Apapun yang terjadi, pasti akan menghabiskan banyak biaya. Pada akhirnya, adalah mungkin untuk mengambil keuntungan dari nelayan, yang merupakan sesuatu yang tidak boleh terjadi pada siapapun. Dan begitu keluarga Hu dan Liu mengatakan siapa yang mereka dukung, kekuatan pihak mana pasti akan meningkat. Melibatkan mereka akan menjadi salah satu hal yang paling penting. Jika mereka bersatu lebih awal, itu akan membantu mereka memilih untuk mendukung kota suci. Pendekatan Aoyu. Saya setuju. Xing Luo membuat pernyataan pertama. Ziyan tersenyum tipis, semua metode Aoyu, keluarga Wang semuanya mendukung. Dua patriark paling kuat menyatakan dukungan mereka, dan yang lainnya berhenti mengatakan apapun, belum lagi mereka juga merasa bahwa si Aoyu benar. Jika kita bisa mendapatkan garis keturunan dewa kedua ini, saya berharap untuk memberikannya kepada Bingge. Si Aoyu berkata, Bingge telah dibudidayakan bersama oleh klan Bing Yue dan Huoyun. Menurut spekulasi leluhur keluarga Wang, tidak akan menjadi masalah bagi Bingge untuk mencapai level 10 raja di masa depan. Jika Anda mendapatkan pola dewa, itu secara alami akan ditingkatkan ke level yang lebih tinggi, dan kekuatannya akan meningkat dengan sangat cepat. Tidak ada keraguan tentang yang satu ini, semua orang tahu bahwa Jane memiliki keberadaan Bingge, dan Bingge telah diatur sejak awal untuk mendukung tindakan Xiao Yu di Pulau Malaikat. Suku Bing Yue dan suku Huoyun sangat bersemangat. Jika pola dewa ketiga dapat diperoleh, berikan kepada raja dari segala raja. Xiao Yu melirik semua orang dan semua orang tidak keberatan. Bakat Zhou Zhenwang mungkin satu-satunya yang dapat bersaing dengan Yan Lingu, tetapi dia mematahkan lengannya. Akan diberi peringkat setelah Bingge, total 7 pola dewa bisa mendapatkan 3 pola dewa yang bagus. Tentu saja, jika kita cukup beruntung untuk mendapatkan lebih banyak pola dewa, itu secara alami diberikan kepada Wang Xing II yang terbaik, serta Gaya dari Nocturne dan Dolok dari Giants. Petik 2. Xiao Yu menyesalkan bahwa semua orang melihatnya. Seperti yang dikatakan Yun Mengyao, pada kenyataannya, yang disebut kelompok pengaruh adalah Wang Xing dan Night Demon dan Giants, karena mereka adalah yang terkuat, tetapi kekuatan lain lebih lemah. Berurusan dengan kepentingan mereka, semuanya mudah. Adapun orang lain yang menginginkan pola dewa, cukup dengan kekuatan yang sebanding dengan Gea dan Dolok, tetapi sangat mustahil untuk menemukannya kecuali Bingge dan Raja Zhou Zhen, bahkan jika Xiao Yu termasuk dalam Lan Santian dan Lindong. Awan tidak dapat menahannya. Kekuatan relatif mereka berdua bahkan tidak sebaik para master muda teratas dari Night Devils, Giants, dan ras yang bergantung pada Star Family, sehingga mereka tidak memiliki kemungkinan untuk mendapatkan pola dewa. Xiao Yu berdiri dan berkata dengan tegas, dalam hal ini, kamu harus menyampaikan masalah kepada keluarga dan rasmu sendiri. Pola dewa yang kamu dapatkan harus diserahkan kepadaku untuk didistribusikan. Jika ada yang mendapatkan pola dewa dan menyembunyikannya secara pribadi, bahkan demi mendapatkan pola dewa, aku sengaja tidak bekerja sama dengan tindakanku di Pulau Suci Malaikat, tetapi menyeretnya ke belakang, tidak peduli siapa itu, bahkan jika itu adalah pewaris berikutnya dari keluarga dan rasmu kepada patriark, aku akan membunuhnya. Petik 2. Keluarga, Wangku akan mengirim 100 tuan muda ke Pulau Malaikat, yang dipimpin oleh Wang Guoyu. Wang Guoyu adalah pewaris berikutnya dari patriark keluarga Wang. Dia berusia 23 tahun ini. Dia sudah menjadi negara superior tingkat pelangi dan telah berada di keluarga. Kultivasi di daerah padat diharapkan untuk dipromosikan ke tingkat terendah, tetapi dia tidak bergantung pada kultivasinya sendiri. Dia memperoleh prestasi ini 3 tahun lalu, jadi dia sangat sombong. Hal-hal yang tidak menguntungkan, keluarga Wang tidak akan memaafkan. Ziyan memimpin dalam mengekspresikan dukungannya, dan juga mendukung Xiao Yu. Situasi Xing Shi dan Wang Guoyu dari keluarga Xing hampir sama. Yang paling kurang adalah disiplin. Jika mereka tidak dapat memahami diri mereka sendiri, mereka akan membawa keluarga Xing untuk binasa bahkan jika mereka mengambil alih keluarga Xing di masa mendatang. Oleh karena itu, keluarga Xing juga mendukung. Yi Yi menempuh jalannya sendiri,
terlepas dari situasi keseluruhan, membunuh tanpa ampun. Kata Xing Luosen. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, semua orang diam-diam kagum pada kenyataan bahwa 7 keluarga kuno dan besar penuh dengan perincian. Meskipun Wang Guoyu dan Xing Ziyi ini mendapatkan wilayah mereka sendiri dengan mendapatkan harta yang berbeda, tetapi bagaimanapun, itu adalah kekuatan. Setelah mencapai wilayah tingkat Raja Surgawi, mereka akan dilampaui oleh mereka yang sangat berbakat, tetapi sekarang mereka tidak sebaik mereka. Hanya Xiao Yu yang tersenyum pahit. Memang, Ziyan dan Xing Luo mendukungnya, tetapi bisakah dia benar-benar membunuh mereka? Tetapi itu akan menarik perlawanan dari beberapa lawan yang sudah ada di kedua keluarga, yang akan menyebabkan konsekuensi yang tak terbayangkan. Namun, kedua orang ini sangat sombong dan ingin menaklukkan, dan itu adalah dua pedang tajam. Jika Anda tidak dapat menaklukkannya, Anda akan melukai diri sendiri. Perjalanan ke Pulau Malaikat Suci mungkin tidak serumit situasi di daratan. Aoyu, apakah kamu merasa itu merepotkan? Xing Luo tertawa. Xie Aoyu mengangguk. 7 pola ilahi, semua pihak bersaing, dan bahkan pihak keempat, pihak kelima, dan pihak keenam yang tidak dapat kita bayangkan memang sangat sulit. Itu tergantung pada kemampuanmu. Jika kamu tidak cukup tinggi, kamu dapat mengendalikan semuanya. Xing Luo berbisik lembut, benua Kiao terlalu besar, bahkan jika ada kekuatan ketujuh, bahkan yang pertama aku tidak meragukan 8 kekuatan. Kamu harus tahu bahwa ujung utara benua Kiao bersalju dan bersalju, ujung selatan adalah pegunungan Hengduan, dan rawa-rawa barat penuh dengan kekuatan besar. Mereka mungkin tidak sebanding dengan 7 keluarga kuno kita. Dibandingkan dengan keluarga kuno dalam 3 atau 4.000 tahun, mereka mungkin tidak lemah sama sekali. Ketika mereka melakukannya, mereka pasti akan campur tangan. Selain itu, jika masih ada ras manusia di dalam Pulau Suci Malaikat, tidak ada yang tahu, aku khawatir itu adalah gotik. Tuannya juga tidak jelas, jadi hal pertama yang harus kamu lakukan adalah melindungi dirimu sendiri, terutama kamu. Petik 2. Aku mengerti. Xie Aoyu mengangguk. Selama setahun, aku memiliki kepercayaan diri untuk memperkuat diriku sendiri. Pada saat ini, Hoshino datang dari luar. Sejak kedatangan para master dari berbagai keluarga dan ras, kota suci tersebut untuk sementara waktu telah membentuk tim patroli untuk memastikan keamanan kota suci tersebut. Orang yang bertanggung jawab adalah Hoshino. Selain itu, ada 8 master dari kelas Raja Surgawi sebagai wakilnya. Dalam keadaan normal, ketika dia datang sendiri, semua orang tahu bahwa ada sesuatu yang penting. Hoshino, ada apa? Kata Xing Luo. Hoshino tampak aneh. Hu Yufeng ada di sini. Hu Yufeng, kata Xing Luo tiba-tiba. Bahkan semua orang terkejut. Identitas Jane Hu Yufeng tidak sederhana. Dia adalah salah satu orang kepercayaan paling terpercaya dari Patriark Hu, Raja Harimau Hukingan, dan dia juga merupakan tetua dengan kekuatan nyata. Dia akan datang ke kota suci. Silakan masuk, kata Xie Aoyu. Tidak peduli mengapa Hu Yufeng datang, tidak ada alasan bagi semua orang untuk melihatnya. Dan sekarang semua kekuatan yang mendukungnya ada di sini, dan dia dapat mengambil kesempatan untuk menunjukkannya kepada Hu Yufeng. Dalam waktu singkat, seorang pria parubaya berusia 40-an berjalan masuk dari luar, dan dia adalah Hu Yufeng. Penatua Hu datang ke kota suci, apa sarannya? Xie Aoyu berkata dengan ringan. Hu Yufeng menatap Xie Aoyu sebentar, memejamkan mata, dan mengembuskan napas, seolah-olah untuk menekan beberapa pikiran di dalam hatinya, dan kemudian berkata, aku di sini untuk bertemu seseorang. Tindakannya tidak dapat diprediksi. Xie Aoyu berkata, siapa yang ingin kamu temui? Dia datang untuk menemuiku. Seseorang berdiri. Semua orang menoleh dan melihatnya. Ayah Xie Aoyu, Xie Gan, yang berbicara. Ayah, kata Xie Aoyu tiba-tiba. Xie Qian mengangguk sedikit padanya dan menatap Hu Yufeng dengan acuh tak acuh. Begitu Hu Yufeng berbicara, semua orang di antara hadirin tercengang oleh kata-katanya, saudaraku, akhirnya kau melihatku kakak ipar. Orang tua Hu Yufeng, bahkan memanggil Xie Qian sebagai kakak iparnya. Bukan hanya Xing Luo, Ziyan, dan yang lainnya yang tercengang, Xiao Yu juga tercengang, dan tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Dia tahu sejak usia dini bahwa ibunya sudah tidak ada lagi. Bahkan penampilan ibunya tidak memiliki banyak kenangan dalam benaknya. Dia tidak menyangka ibunya adalah keluarga Hu. Apa yang kamu lakukan di sini untukku? Xie Gan berkata dengan suara yang dalam.
Hu Yufeng melihat sekeliling, tetapi berhenti berbicara. Orang-orang di aula semuanya adalah orang-orang tua yang sudah tua. Aku masih tidak mengerti kemana mereka pergi. Hanya Ziyan dan Yun Mengyao yang ditinggalkan oleh Xiaoyu. Sebagai wanita mereka sendiri, mereka seharusnya tahu beberapa hal di rumah, dan Xiaoyu khawatir dia tidak akan tenang. Apakah kakak iparmu masih kesal karena aku menghentikanmu dan adikmu untuk bergabung sejak awal? Hu Yufeng tersenyum pahit, ekspresinya sedikit ceroboh. Adikku dan aku sudah bersama, dan aku tidak punya perut buncit. Xie Gan berkata dengan acuh tak acuh. Aku hanya merasa aneh. Mengapa kamu menghentikannya pada awalnya? Sepertinya aku tidak merasa tidak nyaman seperti yang kamu katakan. Hu Yufeng tersenyum pahit, aku melakukan itu juga untukmu. Dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang dalam, kakak ipar, kau tahu, Dewi Tiga Warna tubuh Aoyu sudah ada ribuan tahun yang lalu. Di keluarga Hu, tidak ada seorang pun yang pernah memilikinya karena keluarga Hu tidak pernah muncul orang dengan 3 atribut milikku, tanah, dan kayu, dan saudara perempuanku adalah satu-satunya yang keluarganya menunggu selama ribuan tahun untuk dilahirkan. Untuk atribut kayu inklusif, atribut kayu semacam ini berbeda dari atribut kayu umum. Atribut kayu umum tidak dapat hidup berdampingan dengan atribut guntur. Hanya atribut kayu inklusif yang dapat hidup berdampingan dengan atribut guntur, dan kau dan saudara perempuanku itu hanya dapat memenuhi 3 atribut guntur, tanah, dan kayu, jadi keturunanmu, yaitu Aoyu, harus memiliki persyaratan Dewa Tiga Warna, tetapi beberapa orang di keluarga Hu juga telah memenuhi persyaratan ini, dan mereka masih dapat mengancam status patriark. Putra sulung, mendengarkan penjelasannya, Xie kian terkejut, dan berkata, maksudmu orang itu akan membunuhku. Tepat sekali, aku akan menghentikanmu. 3 kali atau bahkan datang untuk membunuhmu. Hu Yufeng berkata di sini, dan tiba-tiba tersenyum, saudaraku, apakah menurutmu aku ingin membunuhmu? Bisakah kau melarikan diri 8 kali berturut-turut? Pada saat itu, aku hanya seorang bawahan dari pangkat tertinggi, dan kau adalah yang paling suci, aku secara alami tidak dapat melarikan diri. Xie Gan juga harus mengakui bahwa dia telah mempercayai kata-kata Hu Yufeng. Jelas, tidak ada ketegangan sama sekali bagi level paling suci untuk beroperasi pada level transfigurasi, dan celahnya terlalu besar. Ketidakbahagiaan Xiaoyu yang asli hanya mengendur, dan sedikit permusuhan terhadap Hu Yufeng juga menghilang. Kekasih yang murahan itu selalu berurusan dengan ayahnya dengan cara yang jelas dan diam-diam melindunginya. Aoyu memiliki Dewa Tiga Warna dari keluarga Hu dan Ziyan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Benar bahwa Patriark Ziyan tidak disembunyikan. Hu Yufeng menjawab, ribuan tahun yang lalu, keluarga Wu, keluarga Hu, dan keluarga Zheng menemukan 3 Dewi Tiga Warna. Setelah bertarung, keluarga Hu akhirnya mendapatkan Dewa Tiga Warna guntur, bumi, dan kayu adalah Dewa Tiga Warna, dan guntur dan kayu saling tidak cocok dan sulit untuk dicocokkan. Mereka hanya bisa menunggu munculnya atribut kayu yang inklusif. Sementara itu, mereka diam-diam menggunakan kekuatan avatar yang ditinggalkan oleh harimau putih binatang buas untuk menyingkirkan Wujia. Dengan 2 anak dari keluarga Zheng masing-masing memenuhi persyaratan obat mujarab 3 warna yang mereka miliki, ini telah membuat obat mujarab 3 warna tidak lahir sampai sekarang. Petik 2. Keluarga Hu yang begitu kuat. Xiaoyu diam-diam kagum karena dia bisa menyingkirkan pelindung utama keluarga Wu dan keluarga Zheng. Kekuatan keluarga Hu benar-benar menakjubkan. Karena itu milik keluarga Hu, mengapa itu muncul di Gunung Langya? Kata Ziyan. Ini juga keanehan Xiaoyu. Aku mendengar Hu Yufeng mendesah dan berkata, aku berhasil. Kau, beberapa orang membeku. Itu aku. Hu Yufeng berkata dengan suara yang dalam. Saya menemukan keberadaan Wudong Tian Wujia dan Zheng Batian dari keluarga Zheng. Saya ingin menyingkirkannya secara diam-diam. Bagaimana mungkin keduanya sudah dipersiapkan dan tidak memiliki kesempatan sama sekali? Jika mereka tumbuh dewasa, bagi keluarga Hu kita, itu akan menjadi bencana. Saya mengusulkan untuk menyerahkan bajingan 3 warna itu kepada Aoyu, karena dia memenuhi persyaratan. Bagaimana dia bisa ditentang dengan tegas oleh para petinggi keluarga? Tidak mungkin, saya hanya bisa membicarakannya dengan klan secara pribadi. Diam-diam mengambil bajingan 3 warna itu dan mengirim kota Langya ke Aoyu. Saya tidak menyangka bahwa mereka menemukan patriark dan saya begitu awal, dan mengirim sejumlah besar master untuk melacak. Untungnya,
mereka berakhir di tangan Aoyu. Petik 2. Mereka tidak setuju. Tidakkah kamu tahu bahwa pertumbuhan Wu Dongtian dan Zheng Batian tidak baik untuk keluarga Hu? Xiao Yu mengangkat alisnya dan sangat marah. Hu Yufeng menghela nafas, kebencian menutupi matanya. Xiao Yu berkata, siapa kamu yang ingin membunuh ayahku? Hu Yufeng menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Melihatnya seperti ini, Xiao Yu juga berhenti bertanya. Jelas, Hu Yufeng harus mempertimbangkan persatuan keluarga Hu. Dalam situasi saat ini, jika terjadi sesuatu yang salah dengan keluarga Hu, itu benar-benar berbahaya. Karena aku tidak mengatakannya, aku tidak memaksanya, jadi, tahukah kamu siapa yang membunuh ayahku selama 6 tahun? Xiao Yu berkata dengan suara yang dalam. Hu Jiayu, kata Hu Yufeng. Xie Qian berkata dengan tercengang, Hu Jiayu. Sebelumnya, Xiao Yu tidak memberitahu Xie Qian bahwa dia berharap untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Ayah, aku akan menangkap Hu Jiayu dan menyerahkannya padamu. Tidak, jika itu Hu Jiayu, lupakan saja. Xie Qian melambaikan tangannya. Xiao Yu, Ziyan dan Yun Mengyao saling memandang dan berkata, kenapa? Setelah tidur selama 6 tahun, aku menjadi sadar, yang lebih tidak nyaman daripada kematian. Sama seperti aku membayar hutang untuk ibumu, kata Xie Qian ringan. Tidak heran adikku akan menyukai saudara iparnya. Dengan berat badan ini, aku tidak bisa meminta saudara iparku. Hu Yufeng berkata dengan emosi. Xie Qian berkata dengan samar, tidur selama 6 tahun, dan begitu bangun, semuanya tampak pucat. Hu Yufeng berkata, jika saudara iparku tidak terkejut, aku pikir kita mungkin dapat memanfaatkan kekuatan faksi Hu Jiayu, sehingga peluang mereka untuk menjadi patriark di atas kepala akan jauh lebih kecil. Patriark di atas kepala, Ziyan berkata dengan heran. Apakah salah satu dari 7 keluarga kuno dapat mengambil alih patriark? Apa yang terjadi dengan keluarga Hu? Hei, situasi keluarga Hu sangat buruk. Perselisihan antar faksi jauh lebih buruk daripada keluarga lain. Setidaknya keluarga lain telah memahami bahwa kepentingan keluarga adalah yang tertinggi, tetapi keluarga Hu. Hu Yufeng menggelengkan kepalanya sambil menyeringai. Ziyan mengerutkan kening, bagaimana ini bisa terjadi? Mereka tidak tahu bahwa ini akan menyebabkan keluarga Hu menurun atau bahkan binasa. Sambil mendesah panjang, Hu Yufeng berkata, ini karena kekuatan keluarga Hu berkembang terlalu cepat. Kepala Ziyan, sejujurnya, menurut pendapatmu, 7 keluarga kuno dan besar kita, keluarga Wu sedikit lebih kuat. 6 keluarga lainnya sebanding, tetapi situasi sebenarnya tidak demikian. Keluarga Hu kita menerima 2 harta karun 3000 tahun yang lalu dan 1000 tahun yang lalu, keduanya merupakan generasi harta karun raja yang paling terkenal 30.000 tahun yang lalu. Beberapa Danfang telah dibersihkan dan dilatih untuk meningkatkan kemampuan kultivasi mereka, jadi keluarga Hu saya mungkin memiliki populasi yang lebih kecil daripada keluarga Wu. Tetapi efektivitas tempur keseluruhan mungkin lebih dari 2 kali lipat dari keluarga Wu. Petik 2. His. Beberapa orang menarik napas. Hu Jiaran begitu kuat sehingga sebuah keluarga harus memiliki lebih dari 2 kali lipat kekuatan seni bela diri yang dikenal sebagai keluarga terbesar. Kekuatan macam apa ini? Ketika kekuatan sebuah keluarga telah meluas ke tingkat seperti itu, tidak mengherankan bahwa beberapa orang tidak lagi mengutamakan kepentingan keluarga. Mereka sudah memiliki ide untuk mendirikan gunung baru. Kekuatan yang mereka kendalikan dapat cukup untuk terhubung dengan 7 keluarga besar kuno lainnya. Apalagi yang perlu ditakutkan? Bagaimana mungkin harta karun raja-raja kuno akan diketahui jika ditemukan? Ziyan berkata dengan tidak percaya, Tetua Hu, tidak perlu bagi kita untuk menyembunyikan beberapa hal. Laki-laki dari keluarga kuno kita mereka semua menggunakan nama keluarga. Mengapa wanita tidak menggunakan nama keluarga, tetapi dapat meninggalkan keluarga sesuka hati? Semua orang mengerti alasannya. Mengapa? Xiao Yu bertanya. Ziyan menjawab, karena ini, Anda dapat menempatkan orang ke keluarga lain. Ternyata alasannya adalah ini. Xiao Yu awalnya berpikir bahwa itu hanya untuk tujuan secara diam-diam mengembangkan kekuatan dan mengendalikan situasi di daratan. Tujuan awalnya adalah untuk menargetkan keluarga kuno lainnya. Dalam analisis terakhir, ini juga normal. 7 keluarga kuno memiliki populasi lebih dari 1 juta. Saya tidak tahu berapa banyak dari mereka yang lahir, dan mereka digunakan sebagai penyamaran untuk memasuki keluarga kuno besar lainnya. Benar-benar berbahaya. Xiao Yu harus menyesali bahwa dia masih terlalu lembut.
Keluarga-keluarga besar, ini yang telah mengalami perkembangan selama bertahun-tahun telah mempertimbangkan segalanya secara ekstrim. Celah, dapat dikatakan bahwa masing-masing keluarga besar kita memiliki mitra penyamaran, dan beberapa bahkan mungkin menjadi penatua. Selama sesuatu terjadi, mereka akan diberitahu. Saya pikir alasan mengapa keluarga Hu dapat memenuhi permintaan keluarga Wu dan keluarga Zheng di masa lalu dan agar anak-anak muda itu menyingkirkannya juga dipelajari melalui jaringan intelijen seperti itu. Kata Ziyan, itu masalahnya. Hu Yufeng tidak keberatan, tetapi dua harta karun yang diperoleh keluarga Hu kita ditemukan oleh dua leluhur keluarga Hu. Setelah mereka mengetahuinya, mereka tidak memberitahu siapapun, mereka hanya memberitahu para leluhur kontemporer, dan saya menyegelnya dengan metode rahasia, tetapi hanya menemukan Dan Fang yang mencuci urat nadi dan secara diam-diam memurnikannya. Setelah percobaan berhasil, saya secara diam-diam mencuci urat nadi beberapa Hu. Sama seperti yang saya tahu 3 tahun lalu, saya lahir. Saat itu, saya telah meminum obat untuk mencuci urat nadi. Dapat dikatakan bahwa di keluarga Hu, hanya patriark dan seorang tetua yang mengetahui hal ini, dan hanya 2 orang yang melaksanakan rencana ini secara diam-diam. Anda dapat membayangkan bagaimana jadinya berita itu keluar. Petik 2. Ziyan tertegun lama sebelum dia berkata, leluhur keluarga Hu yang membuat keputusan ini memang hebat. Hu Yufeng tersenyum getir, tetapi akan ada masalah. Kualifikasi keluarga Hu terus meningkat, yang jelas tidak realistis, sehingga menimbulkan beberapa kecurigaan. Masalah ini diam-diam menyebar ke keluarga Hu. Saya pikir keluarga Wang akan segera mengetahuinya, dan Dan Fang ini juga merupakan alasan utama mengapa patriark dapat menekan orang lain. Jika mereka mendapatkan Dan Fang, keluarga Hu akan segera hancur. Dia menghela nafas. Keluarga Hu awalnya berencana untuk bangkit memanfaatkan kesempatan dan mencapai prestasi besar dalam satu gerakan, tidak pernah menyangka situasinya seperti ini. Semua orang menghela nafas. Dengan kekuatan keluarga Hu, jika mereka dapat memiliki kelahiran Dewa 3 Warna, keluarga Hu pasti memiliki harapan untuk mencapai dunia bawah yang tak terbayangkan, tetapi satu-satunya harapan adalah Yu Xin, ibu dari Xiao Yu, tetapi pilihannya adalah Xie Qian, bukan keluarga Hu. Hasilnya dapat dibayangkan. Lalu mengapa kamu datang ke sini tiba-tiba? Xie Gan bertanya. Saya berharap Aoyu dapat mengambil alih keluarga Hu. Hu Yufeng berkata dengan suara yang dalam. Sekarang hati keluarga Hu sedang melayang, kekuatan kendali patriark terbatas, dan bahkan dapat dikatakan sangat kecil. Setelah menghubungi Wuhan dan Zheng Xiao, keluarga Hu hancur berantakan. Patriark dan aku berdiskusi satu sama lain dan akhirnya menemukan bahwa hanya Aoyu yang mampu membuat kinerja yang jauh lebih baik pada Wu Dengtian dan Zheng Batian di Pulau Malaikat, dan kemudian mengandalkan kakak perempuanku dari keluarga Hu, dan hanya mungkin untuk mengendalikan keluarga Hu dengan mengambil alih keluarga Hu, sehingga keluarga Hu tidak akan runtuh. Xiao Yu mengerutkan kening, agak tidak senang. Bagaimana aku bisa mendengarkannya, seolah-olah aku menggunakannya sendiri, aku datang kepadanya, sebelumnya. Tetapi pikirkanlah, tampaknya yang paling baik berutang oleh keluarganya adalah Hu Yufeng, dan dia benar-benar tidak dapat menolak, belum lagi keluarga Hu benar-benar menggoda. Apa yang dimaksud dengan pertunjukan yang bagus? Yun Mengyao berkata, bisakah keluarga Hu begitu tersembunyi, sulit untuk menjamin bahwa keluarga lain tidak, apalagi es dan salju di utara, pegunungan Hengduan di selatan, dan beberapa kekuatan tersembunyi di rawa-rawa barat. Tentu saja, mereka ada di Kongres Nasional ke-7 Anda. Di antara keluarga-keluarga besar di zaman kuno, mereka dianggap hanya berusia sekitar 3 hingga 4.000 tahun. Tetapi siapa yang berani menjamin bahwa tidak ada keluarga besar dengan kekuatan mencapai 10.000 tahun? Saya tidak berani mengatakan apapun lagi. Sejauh yang saya tahu, suku Tianyang dan suku wanita saya pasti dapat menghadapi keluarga Liu, dan keluarga Liu hanya berada di urutan kedua setelah 7 keluarga besar kuno Anda. Maka akan ada 5 atau 6 kekuatan yang setara dengan keluarga Liu di tempat-tempat ini. Kekuatan-kekuatan ini bersatu dan mungkin mati tidak ada ketegangan ketika Anda menjatuhkan salah satu dari 7 keluarga kuno, dan kekuatan di Pulau Malaikat Suci, Anda dapat menjamin bahwa semua keluarga malaikat di Pulau Suci Malaikat punah. Semua penghancur hati telah pergi. Petik 2. Hu Yufeng menatap wanita cantik nomor 1 di daratan utama dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Karena kesulitan ini, saya katakan bahwa jika Aoyu dapat tampil dengan baik, dia akan memiliki kesempatan untuk menekan keluarga Hu,
karena kemampuannya untuk mencuci urat nadi dan mengubah kecepatan kultivasi. Akibatnya, cukup banyak orang di keluarga Hu telah mengembangkan rasa percaya diri yang tinggi. Tidak mungkin untuk mengagumi mereka karena penampilan mereka yang luar biasa. Dia menoleh ke Xiaoyu. Patriark telah berjanji bahwa jika Anda dapat tampil dengan baik, dia akan Anda menggunakan dekrit keluarga Hu hanya sekali dalam hidup Anda. Petik 2. Hu Jia Sengling. Apa maksudmu? Kata Xiaoyu. Dekrit keluarga Hu adalah tanda khusus. Ada perintah suci di 7 keluarga kuno yang agung. Perintah keluarga umum dapat dibatalkan oleh gereja Presbyterian. Meskipun patriark juga dapat menggunakan hak veto, jika itu tidak cukup, dukungan para tetua, sebaliknya, akan memiliki efek balasan, seperti yang Fengyin, penghalang, atau bahkan pembunuhan. Hanya perintah suci, yang merupakan tanda yang hanya dapat digunakan oleh setiap patriark sekali dalam hidupnya, memegang perintah ini, tidak seorang pun dapat menolak. Jika tidak, segel darah yang ditetapkan oleh leluhur keluarga Hu dalam dekrit akan berperan, dan kemudian akan meninggalkan sebagian perlawanan dan menjadi orang biasa. Ziyan menjelaskan, ada begitu banyak cara dalam keluarga besar. Xiaoyu bergumam, apa gunanya menggunakan perintah suci Hu untukku? Hu Yufeng Sen berkata, bebaskan ibumu, saudara perempuanku. Yu Xin. Tidak ada suara di ruang tamu untuk beberapa saat. Tidak seorang pun menyangka bahwa Hu Yufeng tiba-tiba mengejutkan lagi. Istri Xieqian, ibu Xiaoyu. Yu Xin, sebenarnya tidak mati, masih hidup. Penatua Hu, apakah ini benar? Ziyan berkata dengan suara yang dalam. Lebih baik kau pikirkan, bukan untuk keluarga Hu, tetapi gunakan ini untuk membiarkan Aoyu pergi ke keluarga Hu. Hu Yufeng mendengus dingin, apakah kau pikir aku akan berbohong dengan adikku? Aku hanya mengingatkanmu. Ziyan berkata dengan ringan. Adikku baik-baik saja, tetapi dia di penjara. Itu disahkan oleh larangan para tetua. Hanya dekrit suci Hu yang dapat mencabut larangan ini. Hu Yufeng berkata dengan suara yang dalam. Keputusan yang dibuat denganku, pada saat itu, kami sudah merasa bahwa gereja Presbyterian tidak terkendali. Kekuatan semua pihak mungkin harus memberontak, dan satu-satunya hal yang dapat ditekan adalah Aoyu. Jadi pikiran pertamaku adalah menyelamatkan adikku dan menyembunyikannya secara rahasia. Bangun, mengapa gereja Presbyterian terlalu kuat? Hei. Petik 2. Xiaoyu dan Xieqian menatap ayah dan anak itu, mereka bisa melihat kegembiraan yang mendalam di dalam diri masing-masing. Baiklah, aku pasti akan pergi ke rumah Hu. Xiaoyu berkata dengan tegas. Aoyu, jangan terlalu bersemangat. Aku ingin mengingatkanmu bahwa ketika kamu pergi ke keluarga Hu, kamu harus memiliki kinerja yang sangat baik di Pulau Malaikat. Hanya dengan begitu kamu dapat berharap untuk membantu klan mengendalikan keluarga Hu ketika kamu pergi ke keluarga Hu. Jika tidak, keluarga Hu bahkan mungkin menjadi tempat pemakamanmu. Hu Yufeng berkata dengan suara yang dalam. Xiaoyu mencibir, Xiaoyuku telah melalui banyak cobaan. Aku tidak percaya. Jika kita bisa keluar dari Pulau Malaikat Suci, tampaknya keluarga Hu tidak lebih berbahaya daripada Pulau Malaikat Suci. Hu Yufeng mengangguk. Perjalanan ke Pulau Malaikat Suci memang merupakan tempat paling mengerikan di benua Chiao. Dia memilah-milah pikirannya. Sekarang aku akan memberitahumu beberapa informasi yang aku tahu. Mungkin ada beberapa patriark dan bintang Xian. Kepala Luo tahu, tetapi beberapa tidak. Petik 2. Katakan saja, kata Xiaoyu. Hu Yufeng sedikit bergidik. Dia menatap Xiaoyu, dan butuh beberapa saat sebelum dia menunjukkan senyum. Sampai sekarang Xiaoyu mengakuinya. Hu Yufeng tidak bisa menahan emosi sesaat, melirik Xian, dan tertawa, saya khawatir kepala klan Xian akan memanggil saya tamparan di masa depan. Biarkan patriark keluarga Wang, salah satu dari 7 keluarga kuno utama, yang disebut Jiu Jiu, yang terasa baik, sangat baik. Petik 2. Ziyan mendengus marah. Status dan statusnya, selain Xieqian, bahkan jika Xielian, orang yang memperlakukan Xiaoyu sebagai putranya adalah orang biasa, apalagi Hu Yufeng. Biarkan aku bicara tentang situasi Wuhan dan Zheng Xiao di 7 keluarga kuno besar. Hu Yufeng tidak peduli, dan melanjutkan, Wuhan Zong terutama didominasi oleh seni bela diri. Selain dia, Aoyu harus berhati-hati terhadap beberapa orang seperti Wu Feng, Wu Jie, Wu Nan, dan Fang Han. 4 di antaranya lebih kuat dari Wu Gang dan Wu Qiang, dilatih sebagai anggota inti masa depan keluarga Wu. Ziyan berkata,
Aku tahu Wu Feng, Wu Jie dan Wu Nan, siapa Fang Han ini. Tetapi dari titik ini, Xiao Yu melihat bahwa keluarga Hu memang agak keterlaluan. Aku takut Fang Han adalah kekuatan rahasia keluarga Wu, dan sulit bagi orang luar untuk mengetahuinya. Fang Han adalah anak dari keluarga Wu. Anak ini sangat berbakat, dan dia telah menerima mutiara roh surgawi. Dia murni dalam hal bertarung, dan tidak lebih lemah dari Wu Dongtian. Dia juga sedikit lebih tua. Tuannya harus setara dengan Wang Boyu dari keluarga Wang dan Xing Shi dari keluarga Xing. Karena roh surgawi, mereka lebih kuat. Kata Hu Yufeng, apa, kamu bahkan mengenal Wang Boyu dan Xing Shi? Ziyan berkata dengan heran, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Hu Yufeng berkata, keduanya sangat misterius bagi orang lain. Bagi keluarga Hu, mereka bukan orang asing. Jika mereka tidak bertanggung jawab atas persyaratan Dewa Tiga Warna, mereka akan menjadi tangan beracun keluarga Hu. Pada titik ini, Ziyan akhirnya percaya bahwa keluarga Hu telah melampaui kategori 7 keluarga kuno-kuno ini. Di mana keluarga Han? Kata Xiao Yu. Keluarga Han, gumam Hu Yufeng tanpa suara. Xiao Yu berkata, apa yang terjadi dengan keluarga Han? Hu Yufeng berkata, jika keluarga Han, kamu tidak perlu khawatir. Hubungan antara Bingwu dan kamu juga sangat jelas, jadi seharusnya tidak ada masalah. Xiao Yu dan Ziyan dan Yun Mengyao saling memandang dan merasa sedikit salah. Belum lagi jika Yulan membunuh hatinya, bahkan jika dia memilih Bingwu sebagai pewaris berikutnya, apakah dia tidak akan dapat membina tuan muda lainnya? Mungkin untuk mengatakan lebih sedikit, tetapi satu sama sekali tidak mungkin. Hanya saja Hu Yufeng tidak mengatakannya, dan mereka tidak bertanya. Keluarga Han memang tidak perlu dikhawatirkan. Hu Yufeng tampaknya berbicara pada dirinya sendiri, seolah menjelaskan. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Dengan keluarga Han, Xiao Yu sangat marah. Pada saat ini, Hu Yufeng tidak berbicara mengenai hal ini dan melanjutkan, selain keluarga Zheng tetapi Zheng Batian, ada 3 orang yang lebih berbahaya, Zheng Yunyang, Zheng Chuantao, dan Ge Fei. Di antara mereka, Ge Fei, kamu harus berhati-hati. Wanita ini dikatakan sedang berlatih enchanting, dan telah mencapai kesuksesan besar, dan tidak ada yang tahu seperti apa penampilannya, itu tidak dapat dipertahankan. Jika kamu tidak berhati-hati, dia akan memegang kendali, itu akan berbahaya. Hati-hati, Yun Mengyao berbisik di telinga Xiao Yu, kamu telah dirayu oleh Sister Ziyan, jangan dikendalikan oleh wanita lain lagi. Xiao Yu mengulurkan tangannya dan mencubit pinggulnya, dan tangan kirinya meraih tangan Giok Ziyan. Sejujurnya, setelah godaan Ziyan dan godaan lotus hitam mencium Yuxiang, pikirannya menjadi lebih keras, bahkan jika Ge Fei mencapai tingkat kesempurnaan, dia memiliki keyakinan untuk menghancurkannya. Ada 3 orang dalam keluarga Xiao, Xiao Fai, Xiao Jianlin, dan He Tianliang. Hu Yufeng berkata, keluarga Xiao telah menunjukkan kemunduran. Secara umum, kekuatan mereka mungkin yang terlemah dari 7 keluarga kuno, terutama generasi mudanya. Di mana lagi? Xiao Yu berkata, sejauh yang aku tahu, ada beberapa orang muda yang luar biasa di tempat lain, tetapi mereka tidak mengancammu. Hu Yufeng berkata, kecuali beberapa orang yang secara khusus disembunyikan dan dikultivasikan sejak usia dini, Xuan Wu ingin mengangkat segelnya. Kamu harus memperhatikan satu hal. Ziyan berkata, apakah pencabutan segel oleh Xuan Wu seperti legenda akan menyebabkan keluarga Wu, Hu, Han, dan Zheng kehilangan kekuatan binatang pelindung mereka? Hu Yufeng berkata, ya, dan segel dari 4 binatang besar itu terhubung. Jika satu segel diangkat, binatang lain dapat mengangkat segel itu sendiri. Dengan cara ini, keempat binatang besar itu dapat mengangkat segel, jadi kekuatan binatang penjaga berdasarkan kekuatan mereka akan hancur total. Ini mungkin telah kehilangan keuntungan besar bagi 4 keluarga besar, tetapi bahayanya adalah bahwa segel dari 4 binatang besar itu akan diangkat di Pulau Malaikat Suci. Kemudian, kecuali generasi muda, yang kuat harus bertarung. Anda mungkin juga menghadapi keberadaan 4 binatang besar yang mengerikan setelah segel mereka diangkat. Keempat binatang besar itu sendiri adalah keberadaan Raja Perang. Setelah segel diangkat, seberapa kuat mereka tidak terbayangkan, dan setidaknya basal di 4 binatang besar itu tunduk pada Zheng. Sial, begitu Xuan Wu mengangkat segel dan mematuhi perintahnya,
itu benar-benar berbahaya. Salah satu dari 4 binatang besar mengangkat segel, dan 3 binatang besar lainnya meninggalkan segel yang diangkat untuk memulihkan tubuh mereka. Ini karena harimau putih, salah satu dari 4 binatang besar, tidak mengetahuinya, dan hanya samar-samar tahu bahwa seseorang dapat dibuka. Buka saja, kata Hu Yufeng dengan sangat tegas. Hati Xiao Yu pasti melahirkan perasaan yang berbeda. Sejak awal, apa yang dikatakan Hu Yufeng mengejutkannya, dan itu bahkan lebih mengejutkan. Setelah Xian dan Xingluo menjadi patriark dari 2 keluarga besar, kecerdasan mereka benar-benar seperti Merkuri, tetapi informasi mereka lebih baik daripada Hu Yufeng. Itu lebih buruk. Hanya dapat dikatakan bahwa kekuatan keluarga Hu benar-benar melampaui keluarga besar lainnya. Xuan Wu mengangkat segel dan memulihkan tubuh. Hal yang sama berlaku untuk 3 binatang besar lainnya. Oleh karena itu, situasi terakhir Pulau Suci Malaikat kemungkinan besar akan menjadi pertempuran terakhir para binatang setelah segel diangkat. Tanggapan, Xiao Yu tidak menjawab, tetapi malah bertanya, Xuan Wu ada di keluarga Zheng, jadi bagaimana dengan Qinglong dan Suzaku? Qinglong seharusnya disembunyikan di keluarga Wu, tetapi Suzaku tidak mengetahuinya. Hu Yufeng berkata di sini, berhenti sebentar, dan menatap Xiao Yu dengan heran. Kamu bertanya pada Qinglong dan Suzaku saja, tetapi kamu tidak bertanya pada harimau putih. Apakah itu harimau putih? Rao sangat bangga pada Xiao Yu dan harus mengacungkan jempol. Hanya dalam satu kalimat, Anda dapat menemukan masalah dan membuat kesimpulan. Xiao Yu juga menatap Hu Yufeng sambil tersenyum, dan dia mengeluarkan manik-manik yang diubah Bai Hu menjadi senyuman. Manik-manik itu sangat bulat dan memancarkan cahaya lembut. Hu Yufeng memejamkan mata dan merasakannya dengan hati. Kemudian dia melihat kecemerlangan di dada kiri depannya, dan kemudian seberkas cahaya menyelimutinya. Sosok harimau putih muncul di atasnya. Sikat, manik-manik itu juga memancarkan cahaya. Samar-samar, cahaya dan bayangan harimau putih yang perkasa muncul di manik-manik itu. Itu benar-benar harimau putih, Hu Yufeng berkata dengan heran. Ketika kekuatan binatang buas dan binatang penjaga dapat digunakan, dapatkah ada hubungannya? Xiao Yu bertanya, tentu saja, kekuatan menjaga binatang buas sebenarnya adalah kekuatan binatang buas. Hu Yufeng menjelaskan, wajahnya masih bersinar dengan senyum cerah. Harimau putih itu lahir, setelah segelnya terangkat dan penampilannya kembali, itu akan memberi pengaruh besar pada keluarga Hu. Syok, saat kamu menunggangi harimau putih yang telah dipulihkan untuk mencapai rumah Hu, itu akan menambah banyak poin untukmu. Xiao Yu mengangkat bahu dan tersenyum, kurasa begitu. Menepuk bahu Xiao Yu, Hu Yufeng menghela napas, anak baik, sangat baik, kau tahu bahwa di antara 4 binatang besar, Qinglong adalah yang terkuat, dan harimau putih adalah yang kedua. Perlahan-lahan, ketika peringkat tahun itu, Qinglong, Suzaku, dan Xuan Wu semuanya telah tumbuh dewasa, tetapi harimau putih masih muda, tetapi hanya satu baris di belakang Qinglong. Sekarang hampir 10.000 tahun yang lalu, harimau putih telah tumbuh dewasa, dan kekuatannya kemungkinan besar akan jauh lebih baik daripada 3 binatang besar lainnya. Suasana hatinya jelas membaik, tampaknya penampilan harimau putih memberinya kepercayaan diri yang besar. Pada awalnya kami menemukan harta karun itu 2 kali, dan itu juga merupakan upaya rahasia harimau putih untuk menutupi kemungkinan ditemukan. Kemudian saya tidak tahu mengapa, harimau putih tiba-tiba menghilang. Petik 2. Itu secara alami dikirim oleh Sun. Xiao Yu tertawa. Aku tidak tahu. Bai Hu memiliki beberapa hubungan dengan Dewi 3 warna yang kudapat. Itu diikuti oleh Dewi 3 warna. Itu juga berubah menjadi binatang tingkat rendah. Oke, tidak apa-apa. White Tiger lahir. White Tiger lahir, setelah segelnya terangkat, apa itu Warcraft? Hu Yufeng berkata dengan bersemangat. Xiao Yu tidak berbicara ketika dia melihat bahwa dia begitu bersemangat. Dia hanya skeptis. Secara spesifik tidak yakin. Butuh waktu lama bagi Hu Yufeng untuk tenang, dan dia tertawa, aku sangat bersemangat. Kelahiran Bai Hu akan memiliki efek yang tidak terduga pada situasi keluarga Hu. Beberapa orang mengangguk, menyatakan pengertian. Hu Yufeng, yang telah lama tertekan, akhirnya melepaskan hatinya. Tetua Hu datang, bukankah itu hanya membuat kita sakit kepala, bukankah akan ada kabar baik? Ziyan tertawa. Hu Yufeng tertawa, tentu saja ada kabar baik, tetapi itu bukan kabar baik. Bicaralah dan dengarkan. Ziyan tertarik.
Kalian harus tahu bahwa perjalanan ke Pulau Suci Malaikat awalnya membuat pusing, dan aku takut bahkan orang-orang tua itu akan mengalami sakit kepala dan situasi yang rumit. Kabar baik pertama adalah keluarga Liu. Hu Yufeng memandang Xiao Yu dengan setuju. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik dengan Yan Lingwu, dan yang terbaik adalah menangkapnya sebagai wanitamu. Dua dengungan dingin terdengar. Hu Yufeng melirik Ziyan dan Yun Mengyao dan tersenyum pahit. Maafkan aku, lupakan kedua wanita itu. Apa yang aku katakan juga benar. Apakah kalian tahu kekuatan keluarga Liu? Petik 2. Itu keluarga terbesar ke-8, kata Yun Mengyao. Tidak bisa dikatakan, mereka adalah keluarga terbesar ke-8 sama sekali. Hu Yufeng berkata dengan suara yang dalam. Yun Mengyao mengangkat alisnya dan berkata, bagaimana kamu mengatakan ini? Meskipun keluarga Liu kuat, seharusnya sedikit lebih buruk daripada 7 keluarga kuno besarmu. Hu Yufeng berkata, sebaliknya, tidak hanya tidak buruk, bahkan mungkin lebih kuat dari keluarga Xiao. Semua orang di ruang tamu terkejut. Dengarkan saja Hu Yufeng yang terus berkata, menurut informasi kami yang tidak lengkap, keluarga Liu mungkin memiliki 2 atau bahkan 3 raja perang yang kuat. Tidak mungkin, bisik Ziyan. Ini fakta. Hu Yufeng berkata dengan sungguh-sungguh, mereka tersembunyi terlalu dalam. Kuncinya adalah bahwa salah satu master tingkat raja yang berusia lebih dari 300 tahun adalah atribut ruang angkasa. Dia menggunakan kekuatan ruang angkasa untuk mengembangkan ruang kecil yang mirip dengan Pulau Malaikat Suci. Kultivasi di dalamnya tidak hanya akan berlipat ganda, tetapi akan lebih menakutkan karena tidak ada yang akan menemukannya. Ini adalah informasi yang keluarga Hu kami habiskan hampir 1 abad untuk mendapatkannya. Keluarga Liu setidaknya memiliki 2 ahli tingkat raja perang. Patriark Ziyan, sejauh menyangkut keluarga kami, Anda lebih tahu daripada siapapun. Mengenai kekuatan, itu sama sekali bukan Raja 10, karena Master 10 Raja sangat kuat bagi orang lain, tetapi di keluarga kami, masih ada sejumlah orang, meskipun kebanyakan dari mereka tidak ada bandingannya dengan 10 master tingkat raja yang menjadi raja dunia. Jumlah raja pertempuran yang sebenarnya adalah jumlah pertempuran. Master keluarga Xiao pada hari-hari sebelumnya telah terbatas. Secara relatif, keluarga Liu lebih baik daripada keluarga Xiao. Tarik ke keluarga Liu, Anda akan menjadi pihak terkuat. Petik 2. Keluarga Liu. Sosok Yan Lingwu muncul di benak Xiao Yu. Sejujurnya, Yan Lingwu benar-benar tidak punya pikiran untuk memburu Yan, dan Yan Lingwu mungkin hanya menyukai seni bela diri, dan yang lainnya tidak tertarik. Oleh karena itu, dia tidak bermaksud memburu Yan, tetapi melalui metode lain untuk membentuk aliansi dengan Yan Lingwu. Jika ada yang pertama, pasti ada yang kedua. Xiao Yu tertawa. Hu Yufeng berkata, berita kedua dari keluarga Ling Daoyuan. Hal pertama yang ada dalam pikiran Xiao Yu adalah Ling Daoyuan, yang pernah dilihatnya di final pemuda Kekaisaran Turo. Bagi orang ini, kesannya tidak buruk, dan dia tidak setajam dan sesantai orang biasa. Mungkin kamu belum tahu, sejak setengah tahun yang lalu, keluarga Wu menekan keluarga Ling untuk menggabungkan keluarga Ling dengan keluarga Wu. Hu Yufeng berkata dengan nada sarkastis. Keluarga Wu memiliki seorang raja perang dan 4 raja 10. Menunjukkan kekuatannya sendiri, keluarga Ling juga keluar dengan seorang master tingkat raja perang. Master tingkat raja perang ini menyimpang. Ia berbasis angin dan kecepatannya tak terkalahkan. 1 orang mengalahkan 5 master keluarga Wu. Ketika keluarga Ling dijatuhkan, master keluarga Ling dari tingkat angin dan perang mengucapkan sepatah kata dan membiarkan keluarga Wu pergi dengan tergesa-gesa. Petik 2. Ada apa? Xiao Yu sangat tertarik. Hu Yufeng tertawa. Dia berkata bahwa jika keluarga Wu menyerang keluarga Ling, dia tidak akan mencoba menghalanginya, tetapi akan memilih Yuan, dan kemudian membunuh keluarga Wu dalam hidupnya. Hebat, Xiao Yu berseru. Untuk keluarga besar di zaman kuno, saya khawatir yang terkuatlah yang benar-benar membuat mereka pusing. Terlepas dari status mereka, mereka menggunakan pembunuhan untuk membalas, dan yang lebih mengerikan adalah angin. Kecepatannya pasti tidak normal. Tidak mungkin untuk mencegat secara membabi buta untuk melarikan diri. Jika anak-anak muda keluarga Wu dibunuh secara membabi buta dan keluarga Wu dirobohkan secara langsung, saya khawatir keluarga Wu tidak mampu menanggungnya. Ini adalah 2 kabar baik yang saya berikan kepada Anda. Dengan dukungan keluarga Liu dan keluarga Ling, Anda akan menjadi yang terkuat.
Jika Anda dapat mengandalkan kinerja luar biasa Bai Hu dan Ao Yu dalam tur Pulau Malaikat, keluarga Hu juga akan memiliki mungkin menjadi pendukung setia Anda. Pada saat itu akan cukup untuk membantu Ao Yu menyapu seluruh benua, tak tertandingi. Kata Hu Yufeng. Si Ao Yu tersenyum tipis, aku akan bekerja keras. Kesempatan itu ada di depan mataku. Setelah semuanya dikatakan, Hu Yufeng dan Xie Qian pergi bersama. Mereka berdua terlalu banyak bicara. Hanya si Ao Yu, Ziyan dan Yun Mengyao yang tersisa di ruang tamu. Hanya saja mereka bertiga tidak memiliki kegembiraan seperti sebelumnya. Kemungkinannya bagus. Namun, krisis di dalam mungkin lebih besar. Hari akan gelap. Aku tidak akan mengganggu adikku dan Ao Yu. Aku harus mengurus beberapa hal. Yun Mengyao sekarang hampir mirip dengan Ratu Kota Suci. Dia harus menangani hal-hal penting. Si Ao Yu sekarang hanya perlu berkonsentrasi pada kerja keras, sementara Ziyan harus menguasai aspek pertempuran Kota Suci. Wajah Ziyan Xiao memerah, dan dia melirik Yun Mengyao dengan penuh rasa terima kasih. Dia akan meninggalkan Kota Suci, kembali ke keluarga Wang, dan melakukan ritual pembaptisan terakhir. Dia akan langsung memasuki alam 10 raja dan menghabiskan lebih sedikit waktu dengan si Ao Yu. Meng Yao, jangan terlalu lelah, aku akan tertekan. Kata si Ao Yu. Yun Mengyao menoleh ke belakang dan tersenyum, dan jiwa si Ao Yu terbang menjauh. Dia pergi. Punggung yang sangat indah itu melihat hati si Ao Yu terbakar, ingin sekali memeluknya, dan jenis cinta, dorongan yang membuat Ziyan sangat cemburu dan memberi si Ao Yu pukulan yang biadab, lihatlah. Sialan, gigi si Ao Yu yang sakit retak dan memeluk Ziyan, hei, adikku cemburu. Aku hanya cemburu. Ziyan memberinya tatapan putih yang menawan. Di depanku, aku hanya bisa berada di mataku, dan aku memikirkanku, cekikikan. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia tidak bisa menahannya. Tertawa, si Ao Yu memperhatikan cabang bunga genitnya bergetar, dan api di hatinya bahkan lebih baik. Dia mengulurkan tangan untuk menamparkan pantat Ziyan, memeluknya, dan melangkah menuju kamarnya. Menempatkan Ziyan di tempat tidur. Saat dia membuka kancing bajunya, dia berkata, "Kakak Ziyan, aku telah memutuskan untuk membawamu sekarang. Kakak juga ingin makan rumput yang lembut." Mata Ziyan halus. Si Ao Yu tampaknya telah menyalakan tong mesiu, asteris-asteris dan asteris-asteris mengalir melalui tubuhnya sekaligus. Dia berteriak pada harimau itu, lalu bergegas, menekan Ziyan di bawahnya. Kemudian tubuhnya berubah menjadi merah oleh ombak. Mereka gila asteris. Ziyan baru saja hancur, tetapi dia terkait erat dengan pembunuhan si Ao Yu, sehingga si Ao Yu benar-benar menyadari bahwa wanita yang mengolah pesona itu sangat kuat. Ketika mereka berhenti, di luar sudah gelap. Keduanya berbaring bersama dengan tenang, saling berpelukan, merasakan keindahan tubuh Ziyan yang seperti satin. Si Ao Yu hendak mengerang dengan nyaman, telapak tangannya menempel di dada dan pinggul Ziyan. Aku ingat, Suster Ziyan berkata bahwa jika kamu ingin memilikimu, kamu harus membiarkanku pergi ke rumah Wang untuk mendapatkan persetujuan. Mengapa Suster Ziyan tidak takut sekarang, bukankah itu tidak tertahankan? Si Ao Yu menggoda kata, telapak tangannya mengusap puncak penuh. Ziyan mengerang dengan nyaman, wajahnya penuh dengan asteris sisa rasa, dan dia berbaring malas di dada si Ao Yu, mendengarkan detak jantung yang kuat. Kamu telah dikenali, Wang, alasan mengapa ada pertentangan dalam keluarga dan keluarga Xingjia terutama karena kamu terlalu jauh dari Wudong Tian dan Zheng Batian dalam hal sumber daya kultivasi, dan tingkat pertumbuhannya mungkin jauh lebih lambat. Namun, kamu berada di luar ibu kota Kaisar Tianluo. Li hampir membunuh Wudong Tian dan Zheng Batian. Dalam pertempuran ini saja, kamu telah memenangkan persetujuan keduanya. Dia berkata di sini, mengangkat tubuh bagian atasnya, memperlihatkan pemandangan dada yang sangat indah, matanya berbinar aneh cahaya. Ao Yu, aku juga tidak mengerti sekarang. Kalian bertiga memiliki obat mujarab 3 warna yang sama. Keduanya kaya akan sumber daya. Aku khawatir kamu masih di atasku. Kamu hampir tidak menggunakan sumber daya. Jenis obat mujarab apa yang cocok untuk kultivasi? Tempat, keterampilan bertarung yang aneh, bagaimana kamu bisa mengalahkan mereka? Petik 2. Si Ao Yu mengingat semua pengalaman setelah dia diberi Dewa 3 Warna. Setiap adegan melintas di depannya, dan dia mengerang untuk waktu yang lama. Saya tidak tahu,
jika saya harus mengatakan bahwa saya dapat membuat kemajuan pesat, mungkin itu karena saya telah berlatih selama hampir 10 tahun tanpa melatih kekuatan dan meletakkan fondasi yang kokoh. Petik 2. Seharusnya begitu, seharusnya begitu. Ziyan bergumam pada dirinya sendiri, Aoyu, apakah kamu ingat satu hal yang saya katakan kepadamu? Itulah sebabnya kamu hanya dapat berlatih ke tingkat Raja Perang tanpa pernah muncul. Apakah kamu pernah menjadi seorang kaisar? Alasannya adalah bahwa dalam hal kebugaran fisik, ada beberapa orang, seperti Master Gothik, yang mendengarkan binatang naga roh. Semangat juang Master Gothik mungkin sudah menjadi kaisar, tetapi tubuhnya tetapi kualitasnya tidak dapat dicapai, itu hanya setara dengan Raja Perang, jadi di ranah Master Gothik, kamu tidak dapat mengatakan bahwa dia adalah Raja Perang, karena semua Raja Perang bukanlah lawannya, dan dia tidak dapat dikatakan sebagai Raja Perang. Level, karena kualitas fisiknya jauh dari jangkauan, dikatakan bahwa tubuh kaisar pertempuran dapat menahan pukulan penuh dari Raja Pertempuran, tetapi utuh, Tuan Gothik Riece tidak dapat melakukannya, jadi Tuan Gothik yang kuat, yang telah ditetapkan sebagai kaisar perang semu, mungkin tidak ada harapan untuk menginjakan kaki di ranah tingkat kekaisaran, tetapi Anda tidak pernah berlatih semangat juang, tetapi telah berlatih terus-menerus selama 10 tahun. Apakah ini berarti bahwa Anda telah berlatih keras selama 10 tahun, sehingga kebugaran fisik Anda telah mencapai yang tak terbayangkan? Petik 2. Ternyata Tuan Gothik sangat kuat. Xiaoyu tidak bisa menahan perasaan. Semangat juang dan tubuh mencapai level kaisar pertempuran pada saat yang sama, yang merupakan level kaisar pertempuran sejati. Tuan Gothik Riece hanya mencapai level yang sama, tetapi dia sudah tak terkalahkan. Seharusnya seperti ini. Dalam perjalanan ke Kekaisaran Turo, aku dicegat oleh Yulan Ruo. Dengan kekuatanku saat itu, serangannya hanya Yubo yang seharusnya bisa membunuh Master Pelangi, tetapi aku hanya terluka, bisa melawan. Xiaoyu tertawa, Ziyan tertawa, benar-benar. Itu adalah kegembiraan bagi keduanya untuk mengetahui alasannya. Selain kualitas fisik ini, aku pikir kondisi pikiranku juga merupakan keuntungan. Xiaoyu tertawa, aku telah diejek dan diejek selama hampir 1 dekade. Emosiku sangat keras. Suasana hati keduanya, bersama-sama tidak sebaik milikku. Memikirkan pengalaman Xiaoyu sebelumnya, lapisan kabut air muncul di mata Ziyan Mei. Aoyu, aku ingin kau mencintaiku. Ini menyerupai asteris yang paling ganas. Xiaoyu segera menembakkan senjatanya dan membunuh lagi ketika suara darah di ruangan itu berhenti lagi. Arah pembicaraan antara keduanya beralih ke aspek kecerdasan yang dibawa oleh perjalanan Hu Yufeng. Hasil pembicaraan mereka secara mengejutkan konsisten. Peluang dan bahaya hidup berdampingan. Semakin besar peluang, semakin besar pula bahayanya. Pulau Suci Malaikat tampaknya memiliki peluang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi bahayanya kemungkinan besar akan datang dengan mengorbankan nyawa. Kamu dapat menganalisis dengan tenang, aku percaya padamu. Ziyan penuh percaya diri pada Xiaoyu, paling buruk kita bisa melarikan diri hidup-hidup. Sentuh. Xiaoyu menamparkan pantat Ziyan. Kamu tidak percaya padaku. Kamu bahkan mengatakan bahwa aku akan melarikan diri. Apakah aku seburuk itu? Yu Shou dengan lembut membelai di depan dada Xiaoyu dan perlahan bergerak di bawahnya. Wajah Ziyan penuh dengan pesona dan perasaan musim semi, tetapi jangkauan pemikirannya menjadi lebih tajam, bahkan lebih cerdik dari biasanya. Banyak, benar-benar melanggar cara orang normal berpikir tentang masalah. Aoyu, tidakkah menurutmu keluarga Hu dapat tumbuh, dan keluarga lain tidak memiliki kekuatan tersembunyi? Sepertinya ada sesuatu dalam kata-kata itu, kata Xiaoyu. Sangat sederhana, keluarga Wangku juga memiliki kekuatan tersembunyi. Ziyan berkata, dulu aku tidak menjadi seorang patriark, tetapi aku hanya mengetahuinya secara samar-samar. Sekarang aku hanya bisa memastikannya. Ketika aku kembali, aku akan mengambil alih patriark dan menyelesaikan upacara pembaptisan terakhir. Ketika kamu memasuki kelas Raja ke-10, semuanya akan dipersembahkan kepadaku. Keluarga Wang benar-benar tidak memiliki Huji Aqiang, bahkan jauh lebih lemah, tetapi keluarga Wang juga memiliki banyak kekuatan rahasia. Seperti keluarga Yan, mereka tidak memiliki master tingkat raja, tetapi namun, ada generasi tua Bafang Senhu. 8 orang tua itu bersatu, yaitu, seorang raja kelas perang. Keluarga Wang juga memiliki ini. Bagaimanapun, itu telah ada selama lebih dari 10.000 tahun. Setiap keluarga mungkin memiliki banyak rahasia. Kekuatan, itulah adanya.
Xie Aoyu berkata, menurutku begitu, belum lagi 7 keluarga besar kuno milikmu, yaitu, keluarga besar yang telah ada selama 3 atau 4.000 tahun, seharusnya juga memiliki kekuatan tersembunyi mereka sendiri, jadi perjalanan ke Pulau Suci Malaikat mungkin rumit. Melebihi situasi saat ini di daratan, ditambah lagi Pulau Suci Malaikat mungkin memiliki malaikat lain atau perampokan hati, siapa yang dapat menjamin bahwa tidak ada ras lain? Pulau Suci Malaikat juga telah dibuka di masa lalu, siapa yang berani mengatakan bahwa tidak ada yang kuat mereka yang tinggal di sana, melahirkan kekuatan baru. Ada beberapa kekuatan tersembunyi di daratan, mereka tidak akan melepaskan 7 pola dewa, dan 4 binatang buas besar untuk mengangkat segel mereka, memulihkan tubuh dan melakukan perjalanan ke Pulau Suci para malaikat. Sulit. Petik 2. Bahkan dia selalu percaya diri, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Terlalu rumit. Penempatan staf terlalu rumit. Hati manusia terlalu rumit. Jadi saranku kepadamu adalah lindungi dirimu sendiri sebelum mempertimbangkan hal-hal lain. Ziyanru berkata, bahkan jika Baihu mengangkat segelnya dan memulihkan keberadaan tubuhnya, dia tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Pulau Malaikat Suci mungkin merupakan medan perang paling rumit dalam sejarah. Aku secara alami mengerti bahwa istri cantik dalam keluarga sedang menungguku. Bagaimana? Mungkin aku tidak melindungi diriku sendiri. Xie Aoyu menyeringai. Masih ada 1 tahun lagi sebelum Pulau Malaikat dibuka. Tahun ini cukup bagiku untuk berkembang. Petik 2. Ziyan mengerang, tahun ini, aku harap kamu dapat kembali ke kota perang besi. Pertempuran di Tianzheng sudah berakhir, mengapa kamu ingin kembali? Bukankah Hu Han dan Zheng Xiao berencana untuk mengirim seseorang? Mereka menderita kerugian besar. Xie Aoyu tertawa. Mereka pasti akan mengirim seseorang, karena aku memiliki informasi bahwa baik manik-manik cahaya langit dari Departemen Cahaya maupun manik-manik gelap langit dari Departemen Kegelapan akan lahir di kota Tisan. Kata Ziyan. Xie Aoyu tiba-tiba duduk. Benarkah? Ziyan memfokuskan kepalanya. Xie Aoyu tahu banyak tentang manik-manik roh misterius ini. Dia memiliki manik-manik roh surgawi dan manik-manik roh api surgawi, dan manik-manik roh surgawi diperoleh oleh Qin Yui. Manik-manik roh surgawi diperoleh oleh Elang Zhang Yunlong. Akibatnya, Elang Zhang Yunlong dapat mengendalikan guntur dan kilat yang paling mengerikan antara langit dan bumi, dan kekuatan tempurnya tidak normal. Sungguh menakjubkan, dan sangat tinggi. Ia melampaui serigala gila Yan Zesheng. Anda harus tahu bahwa Zhang Yunlong hanyalah anggota sampingan dari keluarga Yan dan belum dilatih. Ini menunjukkan bahwa perantian Lei Lingzu lebih besar daripada pola dewa lemah. Wujia Fanghan memiliki Lingzu surgawi. Dengan cara ini, hanya Tianmu Lingzu, Tianjin Lingzu, Tianguang Lingzu, dan Tiandang Lingzu yang tersisa. Sekarang Tianguang Lingzu dan Tiandang Lingzu lahir, dan 7 pola dewa juga akan hadir, dan 4 binatang buas besar akan dibuka. Setelah memulihkan penampilan tubuh, Xie Aoyu menyadari bahwa masa-masa sulit benar-benar datang. Baiklah, aku akan kembali ke kota perang besi. Xie Aoyu tersenyum. Kita telah menguasai kota perang besi, Yan Lingwu, Shao Jie, Dele, Jinbu Jintang, Geya, Dolok, dan Rock semuanya ada di sana. Kurasa mereka akan mampu mengelola perang besi dengan baik sebelum pasukan lain masuk. Pada saat itu, kita akan mengambil inisiatif. Dia menyambar Lei Ling Xuanbing, saudari Ziyan lihat bagaimana pisau ini berubah. Ziyan tertawa dan berkata, aku sudah lama diberitahu. Pedang petirmu telah berubah menjadi prajurit misterius, tetapi aku tidak tahu bagaimana mengubahnya. Menciptakan prajurit misterius membutuhkan bantuan divisi kutukan. Sekarang divisi kutukan yang sebenarnya itu sudah menjadi aksi. Bahkan jika beberapa orang telah menguasai beberapa mantra, mereka hanya dapat dihitung sebagai pawang setengah-setengah. Mereka sama sekali tidak dapat disebut master. Xie Aoyu tertawa. Ini seharusnya berterima kasih kepada keluarga Raja Tentara Bayaran atas sihir seni bela dirinya, dan pendahulu Raja Kayu Tianxin. Dia menceritakan prosesnya lagi, kekuatan Tianlei Lingzu seharusnya membentuk jiwa Warcraft aneh di atasnya. Ya, pendahulu Tianxin Muang baru saja memberinya kehidupan. Tianlei Lingzu dapat membentuk jiwa yang benar-benar baru. Ziyan terkejut. Jika ada cukup Lingzu, tidak bisakah itu membentuk satu kehidupan demi satu? Untungnya, totalnya hanya ada 9 hal. Dari Tianlei Lingzu membuatku merasa bahwa jika seseorang memiliki jenis manik-manik spiritual tertentu,
adalah mungkin untuk membuat jiwa orang tersebut mendapatkan esensi paling murni dan memiliki konstitusi murni. Seperti iblis kecil, dia mendapatkan Tian Sui Spirit Su, maka dia dapat menjadi tubuh air murni, dan tubuh murni sangat bermanfaat bagi kultivasi alam, dan tidak kurang dari pola dewa. Kata Xiao Yu, itu benar, Ziyan mengangguk, jadi kita harus mengambil manik-manik itu sebanyak mungkin. Xiao Yu tertawa, kalau begitu aku akan kembali ke kota Tizan dan memulai. Badai lainnya, kali ini, semua tuan muda dari semua kekuatan akan kembali. Ziyan berkata, sangat mudah bagimu untuk keluar, tetapi sulit untuk kembali. Generasi muda benar-benar dapat menjadi ancaman bagimu. Orang-orang harus ditempatkan di Pulau Malaikat. Jika kamu kembali ke kota perang besi, mereka pasti akan memblokirnya. Aku khawatir Wuhan dan Zheng Xiao adalah orang yang sama, jadi mereka mungkin bergabung untuk sementara waktu untuk mencegahmu memasuki kota perang besi, jadi kita tidak dapat mengekstraksi kekuatan di sini, yang mungkin membawa krisis lain ke kota suci. Xiao Yu mengangkat bahu dan berkata, kalau begitu aku akan melewati Liga Kerajaan dan Kekaisaran Sila, belum lagi aku ingin bertemu seseorang di Liga Kerajaan. Kecantikan, Ziyan berkata dengan cepat. Xiao Yu tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin? Dia mengulurkan tangan dan meremas dada Ziyan. Itu seorang pria, saudara laki-laki kedua dari iblis kecil. Qin Yuenan, Ziyan dan Xiao Yu bertahan selama 3 hari sebelum meninggalkan kota suci. Dia harus kembali ke keluarga Wang untuk secara resmi mengambil alih sebagai patriark, dan dia harus melakukan upacara pembaptisan terakhir untuk mencapai keberadaan 10 raja. Kota suci masih ramai, para raksasa dan nokturne semuanya pindah. Sebagian besar keluarga Qin dan keluarga Li juga telah pindah ke sini, tetapi bagaimanapun juga, mereka masih memiliki industri dan kekuatan untuk membuka dan menghancurkan kekaisaran, jadi sebagian kecil pasukan tetap berada di belakang ibu kota Kaisar Tianluo, dan keluarga Li Chao Feng tiba segera mengirim Zhou Zhenwang semangat yang sama yang menggerahkan Zhou Zhenwang dan membuat keluarga Raja Tentara Bayaran itu menggerahkan keterampilan bertarung. Lengan naga, dengan lengan Warcraft sebagai lengan, itu dapat diubah menjadi lengan tempur murni melalui modifikasi mantra khusus di kamar Kaisar Tianluo. Yang lain, seperti yang digunakan untuk makan, tidak diizinkan. Tapi itu cukup mengejutkan. Kemampuan kreatif Li Chao Feng sekali lagi membuat semua orang kagum. Xiao Yu segera memutuskan untuk membangun paviliun teknik bertarung di kota suci, dan memasukkan semua teknik bertarung keluarga dan etnis ke dalamnya. Li Chao Feng mengendalikannya, dan ia mulai menyerap sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, keterampilan bertarung yang dibuat khusus untuk setiap ras dan keluarga. 40 hari kemudian, Xiao Yu juga mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Ia akan kembali ke kota perang besi, bersaing untuk mendapatkan Tiang Wang Lingzu dan Sky Dark Lingzu. Ia tidak membawa siapapun, bahkan Raja Zhou Zhen pun ditinggalkan. Perjalanan ini sulit, karena akan dihalangi oleh orang lain, tetapi itu juga merupakan kultivasi diri. Xiao Yu bermaksud untuk meningkatkan kekuatannya sepenuhnya dalam waktu 1 tahun sebelum pembukaan Pulau Malaikat. Malam itu, ia berlama-lama dengan Yun Mengyao. Keesokan harinya, ia pergi dengan menunggangi macan tutul salju, dan bulan jatuh ke langit. Ia tidak membawa pedang Raja Surga. Menurut Raja Hati Surgawi dan Raja para Raja Surga, hanya jika ia kehilangan ketergantungan terakhirnya, ia dapat melepaskan dirinya. Latihannya sangat tidak menguntungkan. Ini juga merupakan masalah yang paling merepotkan bagi anak-anak muda dari keluarga besar. Oleh karena itu, ia meninggalkan kota suci sendirian, dan menghilang dalam jaringan intelijen besar kota suci pada hari kedua. Karena hanya Ziyan dan Yun Mengyao yang tahu bahwa ia melewati aliansi kerajaan. 7 hari kemudian, Xiao Yu tiba di kerajaan Sueluo di Liga Kerajaan, sebuah negara kecil dengan luas daratan yang hanya setara dengan 1/10 kekaisaran Tianluo. Kerajaan Sherlock awalnya berada di wilayah benua Chiao. Itu adalah musim semi seperti 4 tahun, suhu sekitar 20 derajat sepanjang tahun. Namun, ada gunung salju di tempat Raja Sherlock berada. Itu tidak berubah sepanjang tahun, dan keberadaan yang luar biasa ini ada. Gunung salju juga merupakan salah satu tujuan perjalanan Xiao Yu. Karena ada terlalu banyak rumor di Gunung Sueluo. Selama 7 hari, Xiao Yu telah berlatih keras, dan tidak membuang waktu. Dia dipecah menjadi tengah level pelangi karena bantuan Raja Hati-Hati, dan menyentuh tepi level atas level pelangi. Dia dapat menerobos kapan saja,
jadi dia berkultivasi. Semakin banyak ketekunan, level atas level pelangi adalah untuk menyentuh level paling suci, maka yang sebenarnya adalah yang kuat. Memasuki ibu kota Sueluo, macan tutul salju menyusut ukurannya, dan mengikuti Xiaoyu seperti anak anjing putih, dan mereka pergi ke sebuah hotel untuk ditinggali. Kemudian Xiaoyu mandi dan berjalan keluar dari penginapan ke sebuah restoran yang ramai. Cara terbaik untuk menanyakan tentang intelijen adalah restoran dan rumah kaca yang ramai. Dia tidak ingin pergi ke rumah kaca. Dengan jaringan informasi kota suci yang besar, jika ditemukan bahwa mereka pergi ke rumah kaca, diperkirakan Xian dan Yun Mengyao tidak akan membiarkan mereka tidur di masa depan. Sekarang, apalagi melihat kecantikan pertama di daratan seperti Yun Mengyao, sungguh tidak ada wanita yang bisa menarik perhatiannya. Saat itu tengah hari, ketika kebanyakan orang sedang makan. Ketika Xiaoyu tiba, dia sudah penuh sesak, dan berdesakan dengan meja makan yang hanya untuk 3 atau 4 orang. Dia memanggil 2 hidangan dengan santai, dan membenamkan kepalanya untuk makan. Makan perlahan dan dengarkan dengan telinga terangkat. Aku mendengar seorang pria botak di meja yang sama berkata, ini adalah kehidupan yang tidak bisa dijalani. Sial, kerajaan tidak peduli sama sekali. Sial, sudah cukup diganggu setiap hari oleh teratai hitam dan teratai putih. Menyebalkan, diamlah. Pria lain dengan bekas luka di wajahnya melirik Xiaoyu, berbisik, sekarang pertikaian antara teratai hitam dan teratai putih saling terkait erat, dan ada lebih banyak mata-mata di dalamnya. Jika kita mendengar kita mengatakan itu akan menjadi sial. Pria botak itu melirik Xiaoyu, dan berkata dengan bibir, takut kentut, jika ada yang mendorong Lao Su akan melemparkan dirinya ke sisi lain. Bagaimanapun, kekuatan mereka tidak sebanding, tidak ada yang bisa melakukannya. Mendengar Xiaoyu bergumam sebentar, teratai putih suci, bukankah ini jelas terhadap teratai hitam? Gereja teratai putih baru berdiri lebih dari setahun. Bagaimana mungkin bisa menjadi lawan gereja teratai hitam? Kalau tidak, Lao Su sudah berinvestasi di gereja teratai putih. Gereja teratai hitam sama sekali bukan tempat tinggal orang. Pria berjanggut itu mencibir. Petik 2. Oh, kau belum tahu. Pria botak itu merendahkan suaranya. Lebih dari sebulan yang lalu, banyak pasukan bergabung untuk mengepung kota Langya, dan gereja teratai hitam juga ikut pergi. Kemudian, tahukah kau mengapa gereja teratai hitam mundur lebih dulu? Yaitu, agama teratai putih memanfaatkan kesempatan itu dan tiba-tiba mengirim pasukan. Itu hampir mengenai Huanglong dan menghancurkan sarang lama agama teratai hitam. Jika dewa kematian legendaris Gemingde tiba-tiba muncul, aku khawatir agama teratai hitam akan berakhir. Dapat dilihat bahwa teratai putih suci itu kuat. Benarkah palsu? Scarman berkata dengan heran, agama teratai hitam berakar dalam di aliansi kerajaan. Agama teratai putih baru berusia 1 tahun. Bahkan jika bangkit, tidak mungkin secepat itu, kan? Apakah ada keluarga kuno di belakang? Pria botak itu tertawa dan berkata, itu mungkin, kalau tidak, bagaimana mungkin 5 kerajaan dengan mudah mengenali agama teratai putih dari tangan agama teratai hitam, dan sekarang mereka bersaing untuk mendapatkan kerajaan salju. Begitu agama teratai putih berhasil, maka kerajaan ke-6 ada di sini, dan agama teratai hitam benar-benar berbahaya. Terlarang, anak teratai hitam ada di sini. Saat dia berbicara, matanya melirik tidak jauh, dan dia melihat lebih dari 10 orang keluar dari tangga. Masing-masing orang ini memiliki bunga teratai hitam di antara alisnya, tampaknya anggota teratai suci. Ketika mereka muncul, restoran yang bising itu segera menjadi sunyi. Xiaoyu menyelipkan bibirnya dan terus makan. Dia terlalu malas untuk mengurus figur-figur kecil teratai hitam ini, jika agak berat, dia bisa membunuhnya dengan mudah. Kepala gereja teratai hitam adalah seorang pria berusia 30-an yang terlihat serba hitam dan mengamati restoran dengan ekspresi bangga. Kemudian dia langsung menuju meja tempat Xiaoyu berada. Bagaimana menurutmu? Pria berpakaian hitam itu. Pria botak itu mencibir, aku belum mengetahuinya. Pria berkulit hitam dari teratai hitam menarik kursi, duduk dengan satu pantat, mengambil sebotol anggur dan menyesapnya, dan berkata, beberapa orang tidak akan mau membuat pilihan dengan sengaja, mereka ingin kita dan sampah dari Sekte Suci Bailian menaikkan harga satu sama lain. Ini tidak baik. Tindakan pria ini segera membuat semua orang mengerutkan kening. Kesalahpahamannya, kami hanya merasa bahwa kemampuan kami sendiri terbatas, dan itu sama sekali tidak sepadan untukmu.
Pria bekas luka itu berkata dengan lemah. Pria berpakaian hitam itu tertawa dan berkata, masalahnya sekarang adalah kamu punya cukup banyak hidangan, dan memberimu dua cara. Bergabunglah dengan teratai hitam, atau mati. Kekuatan pria teratai hitam berpakaian hitam telah membuat suasana di restoran semakin menyedihkan. Xiao Yu jelas merasa bahwa banyak orang berani marah dan tidak berani berbicara. Lagi pula, teratai hitam tidak kuat selama 1 atau 2 hari, dan kekuatan pencegahnya terlalu berat. Kebanyakan orang tidak berani melawan. Dia hanya menundukkan kepalanya untuk makan, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Apakah kamu sudah melakukan ini? Tidakkah kamu takut untuk mendorong semua orang di sini ke agama suci Bailian? Pria bekas luka itu tertawa, dia cerdik, dan menarik semua orang ke kapalnya sekaligus untuk mencegah pria berpakaian hitam itu benar-benar bunuh diri. Pria berpakaian hitam itu terlihat sombong, tetapi dia bukan orang bodoh. Dia berkata dengan dingin, jangan main-main denganku lagi, dan katakan dengan jelas bahwa Rasul Agung telah memberi perintah. Jika kamu tidak bergabung, kamu akan dibunuh tanpa amnesti. Sebuah peringatan bagi yang lain. Begitu kata-katanya jatuh, orang-orang dari gereja teratai hitam segera menarik pedang dan mengepung orang-orang di meja. Sekarang beri kamu 3 menit. Pria berbekas luka, pria botak, dan wajah orang lain sedikit berubah. Trik yang sudah dicoba dan benar selalu tidak efektif, dan teratai hitam harus bertindak dengan menonjol. Mereka tidak dapat menahannya. Begitukah cara teratai hitam begitu sombong? Tawa dingin datang dari tangga lagi. Sekelompok orang berpakaian putih dengan teratai putih di dahi mereka datang. Pria kulit putih yang dipimpinnya membawa pedang, melangkah maju. Kamu lagi, orang suci teratai hitam berteriak. Pria teratai putih berpakaian putih berkata sambil tersenyum, di mana ada kalian anak teratai hitam, bagaimana mungkin kita tidak memiliki pria teratai putih kita? Keduanya berhadapan langsung. Para master yang dibawa satu sama lain juga merupakan senjata penarikan. Ketika para pengunjung restoran melihat ini dan melarikan diri satu demi satu, di mana mereka berani tinggal untuk waktu yang lama, situasi ini kemungkinan akan membunuh orang. Jangan sampai terperangkap di kolam ikan. Jangan pergi. Pria berpakaian hitam berkata dengan dingin. Pria berpakaian putih tersenyum, kalian semua tinggal sebentar, dan kalian semua telah melihat kali ini. Orang suci teratai hitam begitu terkenal sehingga mereka sudah memaksa semua orang untuk membuat pilihan. Saya pikir karena beberapa dari kalian adalah orang-orang yang ingin kita berdua menangkan, jika tidak, mari kita berdiri saja. Dia berkata di sini, suaranya meninggi, pertama-tama, saya harus menyatakan bahwa tanpa bergabung dengan teratai putih suci, kami tidak akan pernah keras kepala. Jika Anda pergi, kami hanya perlu Anda berdiri. Tak satu pun dari pihak yang bermusuhan melepaskan. Para pengunjung restoran duduk kembali dengan patuh. Xiao Yu diam-diam mengangkat ibu jarinya. Agama suci Bailian berkata sedikit dengan baik, itu disebut kebajikan, tidak baik, itu berbahaya. Sepenuhnya ditujukan pada kinerja teratai hitam yang mendominasi, memperlihatkan pergelangan tangan yang lembut, wajar saja jika orang-orang akan lebih menyukai teratai putih. Munafik. Pria berpakaian hitam itu mengejeknya dengan sinis, menatap dingin ke arah pria botak dan yang lainnya. Katakan, apa pilihan kalian? Prinsip-prinsip sekte teratai hitam kami, kalian semua telah mendengarnya, jika kalian ingin mati jika demikian, kami pasti akan memberikannya secara gratis. Wajah pria botak itu sedikit berubah. Ketika dia menepuk meja, dia berdiri dengan arogan dan berteriak, Laosu telah bergabung dengan agama suci Bailian, bagaimana? Terlalu berlebihan untuk mengundang kami bergabung tetapi mengancam kami. Pernyataannya, pria bekas luka lainnya dan yang lainnya tidak lagi ragu-ragu. Ya, bergabunglah dengan teratai putih. Yaitu, kalian tidak dapat bergabung dengan teratai hitam untuk marah. Ini mengundang kami untuk melakukan hal yang sama. Jika kami bergabung, kami tidak akan menjadi budak mereka. Orang-orang ini telah menyatakan posisi mereka satu demi satu. Orang-orang dari gereja teratai hitam sangat jelek. Orang-orang dari agama suci Bailian tersenyum, dan pria berpakaian putih itu tertawa, baiklah. Baiklah, semua orang yang bergabung dengan agama suci Bailian pasti akan menggunakannya hanya jika Anda bergabung dengannya. Setiap orang yang bergabung dengan agama suci Bailian adalah saudara. Bersama dengan kesulitan, kita telah menciptakan dunia kita sendiri. Dan, setiap saudara dari teratai putih, siapapun yang ingin melakukan sesuatu dengan Anda,
yaitu, dengan teratai putih, kita tidak akan pernah mengizinkannya. Letakkan sepotong perintah teratai putih dan berikan kepada pria botak dan yang lainnya, ini adalah perintah teratai putih. Agaknya beberapa dari Anda mengetahuinya. Dengan perintah ini, Anda dapat membangun kekuatan Anda sendiri. Agama suci Bailian tidak meminta apapun, tetapi ketika Anda dibutuhkan, Anda dapat berkontribusi pada teratai putih. Petik 2. Benarkah ini? Pria botak itu terkejut. Anda tahu ini adalah tingkat kebebasan yang tinggi. Tentu saja, pria berpakaian putih. Pria botak itu tertawa dan berkata, Anda tidak mendengar apa-apa, Bailian Ling ada di sini. Jika Anda bersedia, Anda dapat bergabung dengan saya dan kami akan bergabung dan kami tidak akan tertindas. Beberapa dari pengunjung restoran yang ragu-ragu itu tertarik oleh dua agama besar, dan mereka tidak ragu untuk berinvestasi dalam agama Bailian. Xiao Yu diam-diam berkata bahwa tidak mengherankan bahwa agama suci Bailian dapat tumbuh dewasa. Kualitas staf pengajar saja jauh lebih baik daripada agama suci teratai hitam, terutama kemauan untuk memberikan manfaat. Ini adalah kuncinya. Anda harus berpikir jernih. Bergabung dengan agama Bailian berarti kematian. Pria kulit hitam itu berteriak dengan marah. Mati, haha, saya pikir kalian akan mati. Pria botak itu tertawa. Sekarang kita semua adalah orang-orang dari agama suci Bailian. Karena kita telah bergabung, kita hanya menggunakan kepalamu sebagai upacara untuk bergabung dengan agama suci. Kekuatan pembunuh yang dahsyat langsung melesat keluar dari tubuh si botak. Alam bawah setingkat bumi. Xiao Yu menilai kekuatan pria botak itu berdasarkan momentumnya saja, dan mengangguk diam-diam dalam hatinya. Meskipun para master di alam ini kuat, mereka tidak umum. Mereka yang benar-benar memainkan peran utama adalah dari tingkat paling suci, dan dapat menghadapi tingkat bumi. Master yang lebih rendah, agama suci Bailian dapat mencapai kebajikan sersan kopral, dan dengan sikap yang tinggi, sekali lagi membuat Xiao Yu mengagumi pemimpin misterius agama suci Bailian. Hei, kamu berani menentang agama teratai hitam kami bahkan jika kamu adalah ayam dan anjing kampung. Tawa Leng Sensen datang dari jendela, dan sesosok terbang ke restoran. Xiao Yu memiliki wajah yang aneh, tetapi pria ini sebenarnya adalah Yu Yuncao. Cucu dari Patriark Hitam. Untuk orang ini, Xiao Yu dapat dianggap memiliki dua sisi, dan dua konfrontasi, keduanya membunuhnya dan melarikan diri, tetapi tiba-tiba datang ke sini, tetapi itu adalah Yao Yang Wei. Yu Yuncao, itu kamu. Pria botak itu tampak sedikit berubah. Yu Yuncao dengan angkuh berkata, ini aku. Dia menatap dingin ke arah si botak, mengabaikan si putih secara langsung. Aturan kami di teratai hitam adalah mereka yang tidak bergabung semuanya adalah musuh. Karena kamu memilih untuk bergabung dengan teratai putih, maka ayo mati. Yu Yuncao, kamu hanya mengandalkan seorang wanita tua untuk mendukungmu. Kamu pikir kamu adalah Xiao Yu, dan bergantung padamu, kami mungkin tidak takut padamu. Si botak mengejek, aku benci mendengar kata-kata Xiao Yu. Yu Yuncao berkata dengan marah. Pria botak itu mendengar kata-kata itu dan tertawa terbahak-bahak, pengecut. Kau tahu bahwa kau tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan tiran pisau Xiao Yu. Orang tidak bergantung pada keluarga manapun, tetapi pada diri mereka sendiri. Kau dapat membunuh orang yang merasa benar sendiri. Kau tahu bahwa di balik itu kelinci-kelinci kecil kekuasaan sedang berlarian, dan kau memiliki keberanian untuk bermain dengan kami dan memiliki kemampuan untuk pergi ke Xiao Yu. Wajah Yu Yuncao menjadi besi dan biru, dan dia berteriak dengan marah, mengapa Tuan Ben takut pada Xiao Yu? Jika dia ada di sini, Tuan Ben membunuhnya secara pribadi. Biarkan kau tahu, Tuan Ben luar biasa. Benarkah? Xiao Yu mengambil gigitan terakhir dan perlahan mengangkat kepalanya. Aku benar-benar ingin melihat apa yang kau pelajari di Yuncao, dan kau berani membunuhku tanpa mengatakan sepatah kata pun. Xiao Yu berbicara seperti badai petir. Semua orang di restoran terkejut, dan mata mereka tertuju pada tubuh Xiao Yu. Xiao Yu, Yu Yuncao masih sombong dan tak terkendali. Tiba-tiba dia melihat Xiao Yu. Jika dia disambar petir, seluruh tubuhnya gemetar, berseru kaget. Xiao Yu berdiri dan berkata, ini aku, bukankah kamu mencoba membunuhku? Bukankah kamu mencoba menunjukkan seberapa kuat dirimu? Biarkan aku melihat, aku belum melihatmu selama beberapa bulan ini, dan kamu belajar sesuatu. Kamu, bagaimana kamu bisa di sini? Yu Yuncao menelan ludah kering dan diam-diam mengedipkan mata pada pria berpakaian hitam,
memintanya untuk pergi dan kembali untuk menyelamatkan para prajurit. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba mendengar bahwa pria di depannya adalah Xiao Yu, seorang tiran pisau. Xiao Yu, yang telah menciptakan kemarahan tiran, darah mengalir di kota perang besi, memiliki kulit yang ketakutan dan kakinya gemetar. Di mana dia berani bergerak? Dia takut mati, dan reputasi Xiao Yu dalam membunuh orang terlalu keras, terutama dalam pertempuran terakhir di kota Tizan, membunuh tuan muda yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga besar. Aku di sini untuk bermain. Xiao Yu berkata dengan ringan. Ngomong-ngomong, bunuh beberapa orang dan lindungi reputasi tiranku. Aku masih mencoba memilih siapa yang akan melakukannya. Karena kamu di sini, biarkan aku mencoba kamu. Aku bercinta. Baru saja aku masih berani dan mengancam akan membunuh Xiao Yu dan membuktikannya ketika Yu Yuncao mendengar ini, jiwa yang ketakutan itu terbang menjauh, dan bayangan di belakangnya berkedip, dan kemudian sayap Dewa Teratai Hitam muncul, bergetar hebat, dan terbang keluar, ingin melarikan diri. Langkah ini membuat orang-orang di agama suci Bailian tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu siap? Xiao Yu mencibir. Keterampilan bertarung di luar angkasa, kekacauan. Xiao Yu melangkah keluar dari kehampaan selangkah demi selangkah, kekuatan neraka yang kuat terbentuk, dan Yu Yuncao, yang melonjak, di penjara di udara. Biarkan Yuncao kehabisan tenaga, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Yang ini bahkan lebih mengejutkan bagi semua orang. Xiao Yu mendatangi Yu Yuncao, mengulurkan tangan dan mengambil sayap Dewa Teratai Hitam dari tubuhnya. Benda ini, aku sudah menyukainya, dan berikan padaku sekarang. Dia menarik kembali sayap Dewa Teratai Hitam, lalu melepaskan cincin ruang Yu Yuncao, lalu mengulurkan tangan dan menepuk kepala Yuncao, dan mendengar suara patah tulang datang. Yu Yuncao bahkan tidak menjerit, dia langsung mati, kepalanya patah, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Bertepuk tangan, Xiao Yu pergi. Hanya ekspresi terkejut semua orang di restoran. Menurut pendapat mereka, Yu Yuncao, yang kekuatannya sombong, bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan, jadi dia dibunuh oleh Xiao Yu, yang luar biasa. Baru setelah sosok Xiao Yu menghilang dari pandangan mereka, suara seruan pecah di restoran, diikuti oleh pengepungan teratai suci. Kembali ke penginapan, Xiao Yu menutup pintu dan jendela dan mengeluarkan sayap Dewa Teratai Hitam. Ini adalah artefak pertama yang pernah dilihatnya. Itu cukup kuat. Itu memiliki energi angin dan sangat cepat dalam terbang. Itu juga memiliki segel teratai hitam. Itu dapat digunakan sebagai serangan yang kuat. Sarana itu tidak terkalahkan dan dapat disebut harta karun. Xiao Yu tidak mengerti mantra itu. Oleh karena itu, jika Anda ingin menggunakan sayap jahat teratai hitam di sayap Dewa Teratai Hitam, itu agak sulit. Jadi dia memasukkan dendamnya, dan ingin mempelajari cara menggunakan karakteristik kecepatan sayap Dewa Teratai Hitam. Anda harus tahu bahwa kecepatan penggunaan sayap Dewa Teratai Hitam tidak lebih cepat dari, bagaimana cahaya seperti listrik, jauh lebih buruk, dan masalah utamanya adalah bahwa sayap Dewa Teratai Hitam tidak menghabiskan banyak semangat juang. Arus masuk pertempuran lambat, Xiao Yu merasakan bahwa sayap teratai hitam itu berongga, dan aliran udara ember itu tidak terhalang sama sekali. Anda juga dapat melihat lapisan cahaya redup di permukaan sayap teratai hitam, dan jejak gelombang energi datang, membuat sayap Dewa Teratai Hitam mulai menjadi sangat rileks, seperti awan asap, tanpa beban sedikit pun. Samar-samar, ada gelombang ombak, seolah-olah akan mengangkatnya. Simbol-simbol aneh di atas sayap Dewa Teratai Hitam muncul dan berputar maju mundur. Itu seharusnya merupakan simbol mantra yang ditetapkan oleh kutukan, semacam fluktuasi kekuatan. Xiao Yu terus memasukkan keluhannya. Dia ingin melihat apakah dia dapat memprovokasi api jahat teratai hitam. Hasilnya, setelah input, sayap Dewa Teratai Hitam tidak berubah, dan dua bunga teratai hitam di atasnya tidak berubah, dan tidak ada api hitam yang muncul. Sepertinya kita hanya bisa mengandalkan mantra. Xiao Yu berkata pada dirinya sendiri. Tanpa mantra, anggap saja itu bantuan terbang. Xiao Yu meletakkan sayap Dewa Teratai Hitam di pundaknya. Dia bergumam, dan kemudian melihat sayap Dewa Teratai Hitam muncul dengan cahaya hitam, dan kemudian menghilang dalam tak terlihat. Ini adalah kemampuan bersembunyi yang unik dari sayap Dewa Teratai Hitam. Itu juga zaman kuno, ketika para ahli kutukan bepergian, karakteristik berbagai peralatan dapat disembunyikan. Begitu Xiao Yu berpikir, tubuhnya terbang. Sayap Dewa Teratai Hitam muncul, dan itu dikipasi dengan lembut,
sehingga dia tidak perlu menghabiskan banyak semangat juang, cukup isi sayap Dewa Teratai Hitam dengan semangat juang yang cukup sebelumnya. Setelah melayang di udara selama beberapa saat, Xiao Yu merasa bebas untuk menggunakannya, jadi dia turun dan mengambil cincin luar angkasa dari Yun Chao. Hapus larangan di atas. Xiao Yu mengeluarkan beberapa barang yang berantakan dari dalam, banyak koin emas, dan beberapa kartu kristal ajaib, jumlahnya masih tidak sedikit. Ada beberapa gulungan keterampilan tempur. Setelah membuka dan menonton, Xiao Yu menyerah, baik dengan atributnya itu tidak cocok, atau dia tidak bisa memandang rendah itu, dan ada Ordo Teratai Hitam, yang melambangkan Ordo Teratai Hitam tingkat penatua. Sisa senjatanya adalah pedang yang bagus. Buang barang-barang yang tidak Anda butuhkan, dan Xiao Yu menyingkirkan yang berguna. Kemudian dia berjalan keluar dari penginapan lagi. Saat ini, di ibu kota Raja Sueluo, agama Teratai Hitam telah memulai pencarian. Bagaimanapun, identitas Yu Yun Chao tidak biasa. Cucu dari Wali Agung terbunuh. Agama Teratai Hitam secara alami mencari si pembunuh, dan agama Teratai Putih mengambil kesempatan untuk mengacaukannya. Membuat Raja Sueluo kacau di mana-mana. Xiao Yu melihat ini, tetapi tersenyum acuh tak acuh, dan dia terlalu malas untuk mempedulikannya, dan terbang langsung ke Gunung Sueluo, yang langsung keluar dari awan Raja Sueluo. Gunung Sueluo dikatakan tingginya 9.999 meter, hanya berjarak 1 meter untuk mencapai 10.000 meter, dan dikabarkan bahwa Gunung Sueluo tepat 10.000 meter, dan kemudian 1 meter secara misterius mencair. Dengan rumor bahwa Chongbao disembunyikan, tentu saja, hal yang paling menarik adalah bahwa Gunung Sueluo mekar gelombang cahaya keemasan sesekali. Lingkaran cahaya ini menyelimuti area tersebut, dan setiap orang yang sekarat akan langsung pulih seperti sebelumnya. Jika yang lain adalah rumor. Nah, cahaya keemasan di Gunung Sueluo dapat menyembuhkan penyakit dan mencapai tingkat mayat hidup, daging dan tulang, tetapi itu terkenal. Hampir setiap orang yang datang ke Raja Sherlock telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, tetapi telah melewati tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada yang pernah memasuki Gunung Sueluo. Bagaimanapun, ada beberapa batasan aneh di Gunung Sueluo. Pembatasan ini tidak dicabut dan tidak seorang pun dapat masuk. Xiao Yu tiba di Gunung Sueluo, berdiri di kaki gunung yang tertutup salju ini, dan menatap ke langit, hanya untuk melihat Gunung Sueluo tidak dapat dicapai, hanya langit, angin dingin bertiup, jika pisau baja datang. Dia mengibaskan sayap teratai hitam di belakangnya dan terbang menuju Gunung Sueluo. Sekitar 10 menit kemudian, Xiao Yu memperhatikan penerbangan itu sepanjang jalan, dan akhirnya mencapai Gunung Sueluo, dan setelah tiba di sini, dia melihat sekelompok orang berdiri di sisi timur Sueluo, melayang di pintu masuk gua sekitar 30 meter dari puncak gunung. Dia melihat bahwa masih ada beberapa kenalan.